Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Astri, mahasiswa kedokteran yang lagi koas di Rumah Sakit Abdul Muluk. Aku mau ngajak teman-teman ngebahas seputar edema pulmokardiogenik, terutama di bagian radiologinya. Kita belajar bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ngebahas dari basicnya, sirkulasi jantung, kemudian definisi klasifikasi edem paru, patofisiologinya, dan bagian dari gambaran radiologisnya serta perbedaan antara edema paru kardiogenik dan non-kardiogenik. Oke, yang pertama, siklus jantung. Ini merupakan gambaran jalur darah mengalir melalui jantung, di mana yang berwarna merah ini kaya dengan oksigen, sedangkan yang warna biru miskin oksigen. Di nomor satu ini adalah atrium kanan, darah yang sedikit oksigen. Kemudian akan masuk ke nomor 2, yaitu ventrikel kanan, melalui katup yang disebut tricuspidalis. Selanjutnya ke nomor 3, merupakan truncus pulmonalis dan arteri pulmonalis. Melalui katup di sini ada namanya pulmonalis. Setelah itu dia akan masuk ke nomor 4. Nih, di nomor 4 yaitu kapiler paru. Darah kehilangan CO2 dan mendapatkan O2-nya. Kemudian masuk ke nomor 5. Nih, bisa masuk ke sini nomor 5 bisa lihat yaitu ada yang bisa tebak vena pulmonalis. Nah, di sini darahnya sudah teroksigenasi. Dia akan masuk ke atrium kiri. Lalu melewati katup bikuspid, kemudian masuk ke ventrikel kiri di nomor 7 ini. Lanjut ke nomor 8 yaitu aorta dan arteri sistemik melalui katup aorta. Dia akan menyebar ke seluruh pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Nah, di kapiler sistemik darah akan kehilangan O2 dan memperoleh CO2. Selanjutnya, darah akan masuk melalui vena cava superior, inferior, dan sinus coronarius menuju atrium kanan. Nah, demikianlah diagram aliran darah di tubuh kita. Yang menjadi poin penting adalah di sini. Ketika terjadi gangguan di bagian jantung bagian kiri di sini, maka di sini akan terjadi tekanan yang meningkat di arteri pulmonalis yang mau memasuki ke atrium ventrikel bagian kiri. Nah, oke. Selanjutnya, apa sih edem paru itu? Edem paru didefinisikan sebagai akumulasi cairan berlebihan di dinding alveolar dan ruang alveolar paru-paru. Di dalam parunya ya, jadi berbeda dengan efusi pleura yang merupakan terisinya cairan di rongga pleura. Edema paru mengacu pada penumpukan cairan di paru-paru, seperti di alveolinya yang merupakan kantung udara kecil, serta di interstisiumnya, di interstisial yang merupakan jaringan paru-paru yang terjepit di antara alveoli dan kapiler. Bisa lihat di sini, ini alveoli, yang berwarna biru ini, biru muda, ini adalah ruang interstisiumnya. Sedangkan yang berwarna merah ini adalah kapilernya. Nah, ruangan interstisium ini sebagian besar penuh sama protein. Namun ketika terisi dengan cairan di ruang ini, maka membuat oksigen itu sulit berpindah dari alveoli ke kapiler. Sehingga menyebabkan tubuh kita hipoksia dan kekurangan oksigen. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya. Aku mau review sebentar. Jadi secara anatomis dan fisiologis, traktus respirator itu terdiri dari 2 zona. Pertama ada zona konduksi dan zona respirasi. Zona konduksi itu adalah daerah yang hanya lewat aja udaranya tanpa terjadi pertukaran gas. Itu seperti di mulut, hidung, faring, glotis, laring, trakea, bronkus, bronchilius, hingga bronchilius terminalis. Nah, kemudian masuk ke zona yang kedua yaitu zona respirasi, di mana daerah tempat terjadinya pertukaran gas antara udara dan darah. Nah, itu dimulainya dari bronchilius respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan alveoli. Nah, di daerah inilah terjadi penumpukan cairan di zona respirasinya, di alveolinya, di tengah yang bulat ini, di ruang interstisial yang di sini. Nah, jadi jaringan interstisial itu adalah jaringan yang berada di perivaskular, peribronkial, dan perialveolar. Kenapa sih aku menitik beratkan teman-teman harus tahu ruang interstisium ini? Karena biar bisa tergambarkan, bisa membayangkan ketika nanti kita lihat gambaran radiologisnya. Jadi teman-teman harus paham dulu secara sistematis dari gambaran animasinya. Seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini adalah intravaskularnya, vaskular kapilernya, kapiler parunya. Kemudian di sini ada alveolarnya, alveoli, dan di sini ada ruang interstisiumnya.
Di mana di sini juga terdapat ruang drainase. Di sini ada saluran limfatik yang berfungsinya tuh untuk mengangkut cairan di ekstravaskular nih, mengangkut cairan-cairan di sini untuk dialirkan ke vena dan selanjutnya akan kembali ke jantung untuk ikut dalam sirkulasinya kembali. Jadi normalnya tuh maka kita akan seimbang cairannya, nggak berlebihan karena adanya drainase dari limfatik ini. Lalu kenapa sih bisa terjadi edema paru? Nah itu nanti aku jelasin di patofisiologinya ya. Sekarang kita bahas dulu etiologinya. Etiologinya itu bisa berdasarkan maksudnya klasifikasi. Nah, klasifikasinya itu bisa berdasarkan etiologi dan bisa juga dari grade-nya. Kalau dari etiologi berdasarkan kausanya, edem pulmonal itu dibagi menjadi yang disebabkan dari kardiogenik atau non kardiogenik. Yang kardiogenik biasanya terjadi karena congestive heart failure atau gagal jantung kongestif. Nah, pada edem paru kardiogenik ini terjadi gangguan Starling force. Nanti aku jelasin nih apa nih Starling force yang mempengaruhi pembuluh darah paru dan interstisiumnya. Bisa juga terjadi karena peningkatan tekanan hidrostatik. Jadi ini biasanya disebabkan oleh ini nih, left ventricle failure, bisa mitral stenosis, stenosisnya ada mitral, mitralnya di bagian mitralnya itu ada stenosis dan atrial myxoma. Sedangkan kalau penyebab yang non kardiogenik ini biasanya karena overload cairan. Kenapa bisa overload cairan? Karena gagal ginjal ataupun dari ARDS, acute respiratory distress syndrome, di mana terjadi diffuse alveolar damage. Pada non kardiogenik ini jadi kerusakannya itu di parenkimnya atau di pembuluh arah parunya, bener-bener di parunya itu. Dan juga bisa terjadi karena peningkatan permeabilitas vaskular. Jadi intinya sih kalau dari kardiogenik tuh memang bermasalah di kardionya, gara-gara kardiogenik jadi bisa penumpukan cairan di bagian paru dan interstisialnya, di alveolarnya. Kalau non kardiogenik ya selain dari yang itu. Nah, sedangkan kalau dari grade-nya gitu, dari grade-nya ini adalah grade dari yang kardiogenik. Itu dibedakan berdasarkan tingkatannya, dibagi menjadi stage 1, stage 2, dan stage 3. Di stage 1 ini kan yang disebabkan dari left heart failure gitu kan. Itu di stage 1 ini terjadi peningkatan tekanan vena pulmonalis. Tadi ya udah kebayangkan vena pulmonalis itu yang mana? Bisa kita gambar inilah pentingnya kita review ini, vena pulmonalis. Jadi vena ini. Nih, vena yang mau masuk ke sini. Nah, itu terjadi peningkatan tekanan vena pulmonalis. Jadi sehingga ntar ada gambaran vascular pedicle weight-nya itu melebar, ada sefalisasi. Nanti aku bahas di belakang apa itu vesical pedicle pelebaran vascular pedicle dan sefalisasi itu nanti. Kemudian yang di tahap kedua, stage 2, itu akan terjadi interstitial pulmonary edem, adanya edem di interstitial parunya. Nah, jadi nanti akan ada gambaran dari blurring vascular, perikondrial cuffing, bisa perihilar Hess, ada garis-garis curly A, curly B. Tenang, nanti aku jelasin lebih lanjut. Kemudian di stage ketiga itu terjadinya pulmonary edem. Jadi memang cairannya itu sudah bukan hanya mengisi di interstisialnya, tapi benar-benar masuk ke dalam si alveolarnya. Jadi sudah masuk ke dalam sini. Kalau tadi kan yang stage pertama itu peningkatan tekanan vena pulmonalis, di sini baru meningkat nih tekanan vena pulmonalis. Kedua sudah interstisial pulmonary edem, udah teredem nih di interstisial. Kalau yang udah stage 3 tadinya udah masuk ke dalamnya tuh bagian dari pulmonary edemnya stage 3. Nah, sekarang kita ngomongin patofisiologisnya. Namun untuk memahami edem paru, pertama-tama kita bahas dulu nih. Ada 3 faktor utama yang menentukan bagaimana cairan itu bergerak dari kapiler, tadi ya pembuluh darah ini, ke dalam interstisial. Jadi itu ada 3 faktor utama yang disebut dengan gaya Starling, gaya force maksudnya, Starling force atau gaya Starling ya. Itu terdiri dari pertama tentang tekanan hidrostatik, ini tekanan hidrostatik, kemudian ada tekanan onkotik, dan ketiga permeabilitas kapilernya, tentang fleksibilitas, tentang kelenturan permeabilitas si kapiler pembuluh darahnya itunya. Nah sekarang jadi kita bahas satu-satu ya. Apa sih maksudnya tekanan hidrostatik? Ini mengacu pada tekanan yang dirasakan oleh cairan di ruang terbatas. Jadi dia tuh mendorong cairan keluar dari ruangan itu di sini. Kayak misalnya ini adalah
botol aqua terus ini ada bolong kan, maka kan isi dalam botol aqua itu akan keluar. Nah, itu yang disebut dengan tekanan hidrostatik. Jadi keluar dari pembuluh darahnya ini, keluar dari sini. Sedangkan kalau tekanan onkotik itu adalah jenis tekanan osmotik yang diberikan oleh sel dan protein yang tidak dapat melewati membran kapiler. Jadi kan di ruang interstisium dan di ruang intravaskuler dan ekstravaskuler, di antara pembuluh darah dan luar pembuluh darah, itu tuh ada sel-sel, ada protein-protein kan yang nggak bisa melewati membran kapiler. Nah, itu ada tekanan osmotik. Nah, ada cairan yang bisa pindah masuk dan keluar. Nah, perpindahan itu dari sistem osmosis, seperti yang kita udah bahas di stase anestesi ataupun dimanapun, bahwa perpindahan itu terjadi dari konsentrasi solut yang rendah ke solut yang tinggi, atau dari yang osmolalitasnya rendah ke yang tinggi, atau gampangnya dari yang encer ke kental. Kenapa kok dari encer ke kental? Supaya supaya hasilnya sama encer kan, makanya yang encer itu bakal masuk ke dalam yang kental biar yang kental tuh encer. Bisa kebayang ya? Jadi perpindahannya itu tuh dari yang konsentrasinya rendah ke yang tinggi. Nah, dalam hal ini tekanan onkotik di ruang interstisial yang di luar dari ekstravaskular itu lebih rendah dibandingkan tekanan onkotik. Jadi makanya dia akan masuk. Nah, hal inilah yang menyebabkan meskipun cairan adanya tekanan hidrostatik yang keluar ya dari vaskular ke ekstravaskuler, ada juga tekanan onkotik yang sebaliknya melawan, mengcounter, sehingga terjadilah keseimbangan dalam cairan di dalam paru-paru kita. Sekalipun nanti kelebihan, maka di cairan interstisial tadi ada jaringan limfatik akan mendrainasekan cairannya. Jadi, dan yang ketiga adalah permeabilitas kapiler atau kebocorannya yang mempengaruhi seberapa mudah cairan itu mampu menembusnya. Jadi insya Allah kalau misalnya ketiga faktor ini digabungin, maka jumlah cairannya itu benar-benar sedikit, kebocoran cairan ke dalam ruang interstisial. Cairannya itu tuh bisa dibuang kan oleh saluran limfatik di paru-paru itu untuk menjaga paru-paru bebas dari cairan berlebihan. Nah, sekarang kenapa nih? Kenapa sistem Starlink-nya ini nih kenapa sih bisa kenapa-napa? Nah, itu karena disfungsi jantung bagian kirinya. Jadi dia nggak seimbang si gaya Starlink-nya ini karena disfungsi jantung kiri. Karena tadi darah yang mau masuk ke atrium ventrikel kiri itu nggak bisa masuk. Jadi tekanan yang di atasnya itu tuh susah. Jadinya nih adanya peningkatan tekanan kapiler paru. Otomatis kalau tekanan kapilernya paru, vena kapilernya itu otomatis dia bakal mendesak dari saluran pembuluh darah itu untuk keluar, makanya dia terisi di cairan interstisial. Terus tadi tekanan onkotik plasma. Plasma ini maksudnya di dalam pembuluh darah itu makin rendah. Sedangkan tekanan onkotik yang di interstisial itu tinggi. Tadi kan harusnya dari yang rendah ke tinggi ya. Harusnya dari yang interstisial tuh masuk ke dalam ke plasma, masuk ke dalam vaskular. Tapi ini terjadinya kebalikannya. Ya udah, akhirnya berantakan. Akhirnya cairannya berpindah ke ruang interstisial. Akumulasi cairan berlebihan dan terjadilah edem paru. Gitu. Paham ya? Nah, ini tadi. Nah, ini adalah perbedaannya. Kalau kardiogenik bisa dilihat sini, ini cairan intravaskularnya bakal masuk berlebihan ke interstisial, dia bakal masuk lagi ke alveolusnya. Sedangkan kalau yang non kardiogenik, di sini permeabilitasnya nih, ini memang bermasalah dari parenkim parunya. Ya, lihat alirannya tuh di kapiler di pembuluh darah parunya ini tuh baik-baik aja sebenarnya ya. Nggak ada penambahan seperti yang di sini ya. Oke, paham ya? Kita lanjut sekarang. Nah, akhirnya sampai juga nih ngebahas tentang bagaimana sih gambaran pentingnya gitu. Ini yang jadi pokok pembahasan. Jadi, yang pertama itu tuh edem pulmonal bakal terjadi penebalan septa intralobular. Septa intralobular, septa line, Skerli line. Yang kedua, adanya perikondrial cuffing. Lalu adanya cairan di visura, efusi pleura, dan sefalisasi. Kita bakal ngebahas detail ke slide selanjutnya. Kita akan bahas satu persatu ya, sesuai dengan tahap perkembangannya. Ini review singkat tadi ya, stage 1 bahwa terjadinya pelebaran vaskular pulmonarinya yang ditandai dengan ini bagian vesikel pelebaran pedikel vaskular, adanya sefalisasi, terus ini ya kardiogenik, terus ini yang stage 2, ini yang stage 3. Kita bakal ngebahas per stage-nya. Ini sama juga, ini berdasarkan di buku ini
Teman-teman bisa cek sendiri kalau mau cek buku Diki dari Cambridge. Nah, ini gambarannya, ini yang tadi saya valisasi, bronchial coughing. Dan ini ada between appearance ketika udah masuk ke state terakhir. Ini sama juga, ini tadi gambar state 1, state 2, state 3. Oke, sekarang kita bakal bahas satu. Jadi, yang state pertama akan terjadi redistribusi sefalisasi vaskular. Terus adanya peningkatan rasio arteri bronkus, pelebaran pedikal vaskular, kardiomegali, serta PWC atau pulmonary capillary wedge pressure atau tekanan biji kapiler paru. Tekanan itu adalah perkiraan tekanan atrium jantung kiri. Tekanan di atrium kiri jantungnya ya. Itu sekitar 13 sampai 18. Ini tapi kalau mau dicek ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan redistribusi sefalisasi vaskular? Jadi di state pertama ini terjadi peningkatan corakan bronkofaskular atau upper lobe blood inversion, atau juga bisa juga disebut inverted gitu ya tulisannya, atau sefalisasi vaskular. Jadi itu pengalihan aliran sehingga aliran venanya itu mengalami kohesif. Ini terlihat lebih besar gitu ya, lebih rame gitu. Corekannya besar-besar nih ya. Jadi sefalisasi atau kraniolisasi itu ngacu pada distribusi darah ke pembuluh lobus superior yang ditandai sama vena pulmonalis yang melebar di sekitar hirus, terus corakan vaskularisasi lapang atas meningkat atau sama dengan yang bawah. Corakan itu meningkat atau bisa sama dengan bawah. Selanjutnya, nah ini peningkatan arteri bronkus karena ya tadi kelebihan kan penekanannya meningkat. Jadi emang arteri bronkusnya pun terlihat meningkat di sini ya. Lalu di sini pelebaran vesikel nih. Yang ketiga adalah pelebaran vaskula pedikel. Pedikelnya ini lebar. Apa sih maksudnya itu pelebaran dari pedikel? Jadi tuh ini kita normalnya jarak dari sini ke sini ini antar pedikel itu harus di bawah dari 56. Kalau udah dia 58. Kalau udah dari 58 itu namanya pelebaran vaskular lebar. Pedikel vaskular melebar atau pelebaran dari pedikel. Bagaimana cara menentukannya? Pertama kita ambil dulu, kita buat garis khayal dari batas kanan itu singgungan dari vena cava superior nih, vena cava superior dengan main bronkus kanan. Ini main bronkus kanan nih ya, main bronkus kanan. Di sini ini kan trakea ya, terus ini ada trakea, bronkus kanan. Nah, jadi kita buat garis di sini. Nah, sedangkan kalau batas kirinya kita awal dari percabangan arteri subclavicular nih, awalnya dari sini. Nah, sini. Nah, di sini ada aorta ya, nih percabangan arteri clavicular kiri. Nah, jadi di sini kita hitung kalau lebih dari 58 tandanya memang pelebaran pedikal vaskular. Udah, sekarang kita ke tahap kedua di mana terjadi edem interstisial. Ada penebalan visura. Ini ya, penebalan visura interlobular atau ini disebut dengan curly A, curly B, terus ada penebalan bronkial, lalu ada perihilar Hess, blaring vaskular, dan PCWP-nya segini. Nah, apa sih maksudnya dari penebalan visula interlobular atau curly? Itu ada curly A dan curly B ya. Jadi curly lain itu adalah penebalan jaringan limfatik. Tadi udah ingat jaringan limfatik itu yang untuk drainase cairan. Nah, di sini nebel, jadinya bisa kita lihat. Di sini ada curly A dan curly B. Kalau curly A ini curly A. Curly A itu adalah opasitas linear nih. Opasitas tahu kan? Putih ya, garis gini opasitas. Opak ya, opasitas linear berjalan dari perifer menuju hilum. Ini tuh merupakan distensi saluran limfatik dari anastomosis antara perifer dan sentral. Nah, kalau yang curly B yang di bawah ini curly B adalah garis lebih pendek, horizontal lurus pada basal paru. Ini penebalan septa interlobular di sini ya, kelihatan sih biasanya. Oh, nih ini ya. Nih distensi. Oke. Selanjutnya, ini adalah penebalan peribronkial atau peribronkial cuffing gitu. Atau manset peribronkial. Itu penebalan dari peribronkial, penebalan dinding bronkusnya. Apa sih maksudnya gitu kan? Jadi, kita itu bisa melihat dinding bronkus yang semestinya kita nggak bisa lihat. Itu yang dimaksud dengan peribronkial cuffing di sini. Harusnya itu kita nggak bisa lihat dinding bronkusnya, tapi kok kita bisa lihat gitu. Karena apa? Karena dinding bronkus itu tuh tipis.
di antara alveoli, jadi kita nggak bisa lihat dindingnya. Tapi karena ada edem, ada cairan di sekelilingnya ini cairan kan lembut ya, jadi kita bisa lihat gitu, cuff gitu, kayak manset di ini manset apa namanya, tensi. Jadi bisa kita lihat ininya putih gitu. Ini namanya cuffing, peribronchial cuffing atau penebalan peribronchial. Nah, kemudian perihilar Hess itu apa? Perihilar Hess itu adalah kekaburan dari perihiler atau di sekitar hilumnya gitu. Karena di sekitarnya ada cairan. Gitu kayak ngeblur gitu. Hess. Perihilar Hess itu tuh karena cairan di interstisial kabur gitu, pokoknya nggak jelas. Tuh ya. Oh ini nih perikiral Hess. Ini kalau ini tadi sama ya manset kan. Manset ini bulat-bulat nih. Ini bulat. Ini gak terlalu kelihatan sih sebenarnya yang sebagai gambar sini ya. Tapi ini juga nih hitam, terus dan insertnya ya udah harusnya hitam aja, kita nggak sadar. Tapi di sini kita bisa lihat ada mansetnya gitu. Ada cuffing ya. Kalau ini kan ngeblur ya, kita nggak perihilar Hess itu nggak kekaburan di perihilarnya. Terus yang nggak lupa di bagian state kedua, di tahap kedua ini kita bisa identifikasi ada blurring vaskular. Jadi blurring vaskular, kita tidak bisa melihat dengan jelas gambaran vaskularnya yang mestinya berbatas tegas dan bercabang-cabang. Jadi kita bisa tuh Blur Hess nggak bisa gitu loh, cabang-cabangnya kita rabun lah gitu, nggak jelas. Ini curly, ini curly. Nah terus selain itu juga ini ada efusi pleura, tapi efusi pleura ini khasnya tuh udah gambaran di state yang ketiga yang edem. Nah ini normal nih vaskularnya kan blurring ya. Nah terakhir adalah tahap perkembangan dari perkembangan edem paru, edem alveolar. Jadi memang alveolinya tuh udah terisi cairan, makanya terjadi gambaran efusi pleura sama air bronchogramnya positif dan terlihat seperti gambaran bat wing appearance nih. Jadi kayak sayap kelelawar. Nih. Ya, jadi penumpukan cairan di dalam rongga alveolus. Nih, jadi efusi pleura normalnya itu kan lancip ya, tapi kan di sini tumpul gitu costophrenicusnya. Terus di sini air bronchogramnya positif. Air bronchogram itu apa? Air bronchogram itu adalah garis lusen hitam. Di sini mana ya? Ini nih garis lusen hitam, ya, yang berada di antara alveoli yang terisi cairan. Memang air bronchograph positif ini tuh nggak ciri khas ya di edem paru. Bisa juga di pneumonia, di pendarahan, di tumor, di HMD juga itu bisa adanya air bronchogram. Terus bisa juga terjadi konsolidasi ya, ada cairan di alveoli. Itu bisa kita lihat. Mana sih maksudnya air bronchogram? Ini nih air bronchogram ya. Ini gambar ini nih. Teman-teman kalau mau bisa buka dari aplikasi ini radiologimasterclass.com, ini lengkap juga gambar-gambarannya. Nih. Jadi kelihatan banget nih namanya air bronchogram. Udah selesai? Gitu aja. Bisa direview, diulang, dicatat, tapi ini garis besarnya jadi perbedaan kardiogenik sama non kardiogenik itu perbedaan utama yang paling mendasari adalah apa? Dia bisa tebak? Apakah dari air bronchogramnya, pleuranya, pericardial cuffing? Enggak ya, perbedaan utamanya tuh di infiltratnya, edemnya di mana. Kalau yang kardiogenik dia tuh sentral. Kalau yang non kardiogenik itu di perifer. Ntar aku tunjukin ada. Jadi ini perbedaannya yang pertama di bagian ukurannya. Kalau ukuran ini memang pembesaran itu normal. Terus kalau yang tadi pelebaran pedikelnya itu bisa iya bisa enggak gitu ya, enggak terlalu berbeda antara dua ini. Terus untuk aliran darah pulmonari, kalau yang di sini inverted ya, sefalisasi, inverted naik gitu, sefal naik, kranialisasi. Sedangkan kalau yang ini tuh enggak seperti itu. Dan mungkin juga bisa balance inilah persebaran dari gambaran ini nih yang membedakan. Kemudian volume darah pulmonari itu bisa naik, bisa enggak. Terus curly itu enggak umum, ada juga enggak. Ini memang tergantung ya. Perikondrial tuh biasanya memang adanya di kardiogenik, yang cuffing tadi kayak manset itu. Kalau pleural diffusi efusi pleura normalnya ada di kardiogenik. Dan air bronchogram itu bisa lebih sering di non kardiogenik. Nih kita bisa sumber lain juga nih kan.
pedikal vaskularnya normal, inverted. Nah, ini sih tadi distribusi infiltratnya. Bukan infiltrat, maksudku distribusi dari edem ya. Inverted balance. Mana sih maksudnya itu, aku tunjukin gambarnya. Oh, ini ya, sebelum aku tunjukin gambar itu, ini ya kardiogenik tadi. Pelebaran jantungnya di gambar A ini. Terus ada yang ini aja deh ya nih. Ini yang di gambar A nih. Di sini ini adalah kasus edem paru kardiogenik, ada kardiomegali. Di sini ada hitam, bisa lihat nih. Di sini tahu kan cara buat kardiogenik, pembesaran jantung. Kita tarik garis di sini, terus tarik di tengah, terus kita buat garis hali A, B, terus dibandingkan dengan garis dari sini ke sini C. Nah, ini lebih dari 50% ya pembesaran. Terus di sini ada perihilar Hess, jadi nggak bisa kita jelas hilum yang mana gitu ya, jelas. Terus distribusi edemanya di tengah nih, lebih ke tengah ya, karena lebih ke tengah. Sedangkan kalau yang di sini yang non kardiogenik ada menunjukkan sayap kelelawar gitu dengan airborne program. Nih, mana ya airborne program nih, sini set gitu. Emang lebih sering airborne program di ini kan ya, di non kardiogenik. Terus nggak ada kardiomegali gitu. Semoga teman-teman bisa tahu perbedaannya. Atau kita contoh lagi. Ini yang gambar 3 ini, di bagian kiri ini gambaran dada anteroposterior dari infarct myocard inferior akut, adanya edem paru kardiogenik yang akut gitu. Sedangkan yang di sini di gambar kanannya itu gambaran dada anteroposterior edem paru non kardiogenik. Kita lihat aja sih kalau mau lebih singkat emang dari jantung yang pertama kali. Cuman untuk yang paling perbedaan utama tuh di sininya guys. Ini ya, aku cuma ini apa lagi ya? Ini sama sih. Ini juga perbedaan ini. Aku menunjukin nih, kalau dia kardiogenik, lihat. Dia tuh sefalisasi. Dia tuh gini. Dia vesicle nih, kardiogenik size increase. Nah, dia gini. Ini naik ya, naik gitu, sefalisasi. Sedangkan kalau yang non kardiogenik dia tuh perifer di sini, perifer. Bercak-bercaknya edemnya. Nih, tuh bisa lihat di sini. Kalau yang di sentral edemnya itu yang di B, ini sentral. Ini terjadi kalau yang perihilar, peci ini. Yang peci ini nih sorry ya, di sini dia nulis di perihilar yang peci. Nah, ini nih sebenarnya non kardiogenik. Kalau yang di sini tuh kardiogenik. Tapi dia di sini nggak menyebutkannya. Ini nih, aku mau nunjukin yang ini. Nih, kalau yang A ini normalnya kayak gini. Kalau yang B balance, seimbang gitu. Ini karena misalnya ini yang non kardiogenik. Tapi kalau yang inverted, yang naik nih ya, sefalisasi naik ke atas kranialisasi, itu adalah kardiogenik. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata, tinggal di komentar, ada perbaikan. Dan teman-teman bisa baca sendiri artikel-artikel, di sini udah ada sumber. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.